Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Laswari Nugroho dari jurusan Sistem Informasi dengan nomor 319125512. Nah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang Business Process Reengineering. Nah, apa sih Business Process Reengineering? Business Process Reengineering atau yang biasa disebut rekayasa ulang proses bisnis adalah proses perubahan bisnis secara radikal terhadap proses bisnis, di mana tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Pada progres perubahan ini tidak termasuk perubahan struktur organisasi dan fungsi bisnis itu sendiri. Nah, BPR ini banyak perusahaan lakukan ketika tertinggal jauh dari pesaingnya oleh kompetitor. Namun, rekayasa ulang proses bisnis ini memiliki resiko yang lebih daripada business process management atau BPM atau manajemen proses bisnis. Nah, tahapan rekayasa ulang proses bisnis itu sendiri mulai berupa tahapan sebelum dapat mengejar para pesaing. Yang pertama yaitu fokuskan kembali nilai-nilai apa yang dapat perusahaan tawarkan kepada para pelanggan. Kedua, desain kembali proses dengan teknologi informasi yang lebih efektif dan terbarukan. Ketiga, rombak kembali organisasi ke dalam fungsi dan tanggung jawab yang sepadan dari awal program sampai akhir proses BPR. Keempat, analisa ulang masalah organisasi dan anggota secara keseluruhan. Dan terakhir, tingkatkan proses bisnis pada seluruh organisasinya. Nah, manfaat dari BPR sendiri. Metode analisis bisnis ini tentunya memiliki banyak manfaat agar perusahaan dapat terus eksis dan dapat bersaing. Berikut manfaatnya yaitu pertama, meningkatkan output barang, kedua, menaikkan kepuasan pelanggan dan menarik pelanggan dari kompetitor, ketiga, meningkatkan kualitas kerja dan kemampuan individu, keempat, mengefektifkan proses kerja, dan terakhir, mengefisiensikan biaya kerja. Contoh rekayasa ulangnya nih. Contoh dari prosesnya ini pernah dilakukan oleh perusahaan mobil Ford yang mengganti sistem mereka yang masih manual dengan sistem database online. Masalah utama yang Ford miliki kala itu adalah Departemen Ford kelebihan pegawai yang sangat banyak. Mereka mengerjakan sekitar 500 orang, sangat signifikan berbeda dengan Mazda yang hanya mempekerjakan 5 orang di departemen yang sama, yaitu Departemen AP atau akun payable. Nah, ini proses BPR sendiri dari Ford yang lama. Ford meluncurkan inisiatif BPR untuk mencari tahu mengapa kinerja mereka buruk. Proses selamanya sebagai berikut, yaitu bagian pembelian, penerimaan setelah pembelian, salinan diteruskan ke AP atau akun hutang atau akun payable, kontrol material, menerima barang dan mengirim salinan dokumen dan pengirimannya ke AP. Selanjutnya vendor mengirimkan tanda terima ke AP. AP sudah oke dengan dokumen yang dikirimkan dan baru setelah itu pembayaran dikeluarkan. Terakhir, dengan alur proses pengerjaan seperti itu menciptakan proses yang tidak efisien dan efektif sehingga dampaknya adalah Ford harus memiliki banyak karyawan. Menyadari hal ini, Ford sepenuhnya merekayasa ulang prosesnya daripada melakukan semuanya secara manual, yaitu mereka membuat database online yang mereka gunakan untuk mencocokkan berbagai dokumen. Nah, ini contohnya proses BPR Ford yang baru. Dengan cara ini, Departemen AP tidak perlu mengecek semua dokumen yang ada. Dokumen akan secara otomatis dicek oleh sistem sehingga Ford dapat mengurangi karyawan yang berlebihan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.